Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul bermuajahah bertolabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam deretan ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Serta dengan berkah suratul Fatihah mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah dalam thalabul ilmi fi taatillah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita dijadikan oleh Allah keturunan yang saleh salihah. Serta dengan barokah suratul Fatihah mudah-mudahan apa yang menjadi urusan kita, hajat kita di dunia ini maupun di akhirat segalanya dimudahkan dan dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Assalamu alaikum Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab لشيخ الإمام سالم بن سمر الحضرمي ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ أبي عبد المعطي محمد نواوي بن الجابر البندني بسنة المتسلم مصنف هذا الكتاب وثم إلى حضرة إلى جميع مؤلف كتب مصنفها وشارحها محاشيها وجميع من أجازني إلى المنتهى ثم إلى حضرة إلى جميع مشايخي خصوصا إلى شيخنا عبد الله فقيه أيضا وشيخنا ميمون زبير زارق وشيخنا أحمد جازوري أصل تصابتيري ثم إلى حضرة إلى جميع مجلسكي خصوصا لكي عبد الحنان كي أحمد هاشم الجسوري كي مستوى أنا وصدقي كي أحمد بن الراشدي ثم إلى حضرة إلى جميع الله تعالى في أي مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ عبد الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ القاسم الجنيدي والشيخ أحمد رفاعي والشيخ البدوي وسلطاني حسن البصري وسيد الشيخ سليم السقطي معروف القرحي حسن البصري وسيد الشيخ سيد محمد بن علي بن الملك الحسني ثم إلى حضرة إلى الحبيب حسين بن أبو بكر عليه الصلاة ثم إلى حضرة إلى الحبيب حسن بن محمد الهداد وجميع ولي تعالى في جاكرتا وخصوصا التي دي سيد عبد الرحمن وشيخ وسلم وسلم وقال ثم إلى حكيه أحمد هي مطيب كي وجلب كي خازن كي بمسبالة وزرقان أبو غزالي ثم إلى حضرة إلى أبي عبد المشافي وجيب ومختار ثم إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين.
Kemudian yang kesembilan adalah husuli thawabil jamaah halatal ihram biha. Kalau infarada anis safi ma'imkan dukhul fihi lam tasih i'adatuhu likarahati dzalika al-mufawwidatu li fadilatil jamaah. Yang kesembilan yaitu hasilnya pahala berjamaah ketika takbiratul ihram. Jadi ketika dia takbiratul ihram, dia sudah mendapatkan pahala berjamaah. Kalau infarada anis safi ma'imkan dukhuli fihi lam tasih i'adatu. Jika sholatnya dia itu infirad itu dia menyendiri. Jadi begini, sholat pertama dia sudah melakukan, sudah sah, baik dia berjamaah, posisinya jadi imam atau makmum atau sholat sendiri. Yang intinya pertamanya dia sudah sholat sah, gitu. Kemudian kita mengulangi lagi. Maka sholat pengulangan kita ini kita tidak boleh infirad dalam shaf. Infirad itu apa? Infirad itu menyendiri dalam shafnya. Karena apa? Karena sholat yang shafnya dia sendiri itu mufawwidatun li fadilatil jamaah. Itu bisa menghapus fadilahnya jamaah. Bisa menghapus fadilahnya jamaah. Sehingga kalau di depannya ada yang kosong, maka dia harus maju. Kok nggak maju? Sholat pengulangannya tidak sah. Paham ya? Sholat pengulangannya tidak sah. Beda kalau seumpama memang soft depannya itu udah full semua, dia nggak bisa masuk lagi di soft depannya, tapi dia pengen mengulang lagi, ya tidak masalah. Walaupun dia softnya sendirian, karena memang nggak ada tempat. Gitu. Kalau ada tempat, ya dia wajib masuk ke dalam soft. Walaupun ketika dia sholat sendirian, soft depannya sudah full semua, dia sunnah narik, kan gitu. Nariknya itu tapi setelah takbir dulu baru narik, jangan sebelum takbir narik orang. Ini marah-marah itu orang. Jadi kita takbir dulu, Allahu Akbar, selesai takbir kita maju satu jangkah, kemudian tangan kita begini, agak digeser begini sedikit, jangan sampai geser terlalu kencang sehingga dadanya orang yang di depan kita ini berubah dari arah kiblat. Jadi kita kainnya kan kalau sholat kan pakai begini, kainnya dijalir belakang sedikit gitu, biar dia paham bahwasanya suruh mundur nemenin kita. Nah bagi orang yang ditarik juga sunnah mundur, sunnah nemenin orang yang narik gitu. Tapi repot sih ya kalau nggak paham ya. Gitu. Kalau orang nggak ngerti itu ya repot. Memang harus ngerti jamaah. Caranya kan begitu, nariknya itu selesai takbiratul ihram. Jadi ngapain nih sholat kok main narik-narik aja. Kemudian yang ke-11 ya. Yang ke-11. Iya. 10. Yang ke-11. Yang ke-10 itu infirad ya. Infirad. Al-Ashir mana tadi? Yang ke-9 itu hasilnya pahala berjamaah, ya kan? Ya. Nah, yang ke-9 hasilnya pahala berjamaah. Kalau dia infirad kan begitu tadi. Tapi masih masuk hitungan yang ke-9. Jika dia infirad dari shaf, maka i'adahnya tidak sah. Kan begitu. Kenapa tidak sah? Karena fadilah jamaahnya hilang. Ya kan? Yang ke-9. Yang ke-10 al-qiyamu fiha. Al-qiyamu fiha.
Jadi berdiri dalam melaksanakan sholat yang diulang. Iya, walaupun berdiri itu termasuk salah satu rukun sholat yang ada 17 itu kan. Tapi ketika kita mengulang sholat, itu juga tetap harus dilakukan dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk. Ya, pokoknya sama persis dengan kita melaksanakan sholat yang pertama, gitu ya. Harus berdiri. Kemudian yang ke-11, yang ke-11, antakuna i'adatuha alla takuna i'adatuha lil khuruj min al-khilaf. Sholat yang diulangi tersebut tidak untuk keluar dari khilaf. Sholat yang dilakukan, sholat yang pengulangan itu dilakukan pengulangan itu tidak untuk keluar dari khilaf para ulama. Contohnya gimana? Itu tanyanya. Kalau sholatnya itu tujuannya untuk keluar dari khilafnya para ulama, contohnya di sini ka'ayyusolli waqad masahaba duroksi, seperti dia sholat dan ketika wudhu dia hanya mengusap sebagian kepala. Ini kan wudhunya Syafi'i, kan mengusap sebagian kepala fil wudhu. Au sholla fil hammam, atau dia sholat di hammam. Hammam ini ya tempat tempat kamar mandi. Karena mungkin nggak ada tempat, ya kan? Dia sholatnya di sana, kemudian pengen sholat lagi di tempat yang lebih bagus. Atau au ma'asayala lidami min badanihi, atau dia karena sholat yang pertama tadi, ketika sholat itu badannya bercucuran darah, darahnya itu netes, sayalanul ma, ini kan sayalanul dam, jadi darahnya itu masih berbes mili, begitu. Fa'innal ula, adapun sholat yang pertama, itu sholat yang hanya wudhunya tadi itu hanya mengusap sebagian kepala, wudhunya hanya ini air seret ini kan menurut Syafi'i sah, ya kan? Dia pengen ngulang sholat lagi agar sholat kita sah menurut Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu ketika wudhu harus mengusap seluruh rambut, tidak. Jadi dia ingin mengulangi sholatnya agar menurut Imam Malik itu sholatnya juga sah, tidak sah menurut Syafi'i saja. Dia ingin mengulang sholatnya agar Imam Malik juga mengatakan sah. Karena tadi wudhunya hanya mengusap sebagian kepala. Berarti kan dia mengulanginya tadi agar Imam Malik ini mengatakan sah sholat saya, kan begitu. Nanti agar keluar dari khilaf para ulama. Dia mengulang jamaahnya itu tujuannya untuk keluar dari khilaf. Maka kan tidak boleh itu, ya kan? Ya kan? Syaratnya pengulangan sholat kan tadi hendaknya sholat yang diulangi itu tidak untuk niat agar keluar dari khilafnya para ulama, kan begitu? Ternyata dia sholatnya itu agar sholatnya juga sah menurut Imam Malik, kan begitu? Berarti untuk keluar dari khilaf para ulama, maka tidak sah. Sholat pengulangannya itu tidak sah karena tujuannya untuk keluar dari khilaf para ulama. Atau aushalla fil hammam, sholatnya di dalam kamar mandi, maka ini batal menurut Imam Ahmad. Walaupun Syafi'i sah-sah saja asal tempat yang kita gunakan sholatnya itu suci, walaupun sekelilingnya najis gak masalah, karena walaupun di kamar mandi pakai sajadah kok, gitu. Ya kan, berarti kan tetap suci sholatnya itu. Tapi menurut Imam Ahmad batal.
Ini kan dia ingin mengulangi sholatnya lagi karena agar sah menurut Imam. Ini nggak boleh. Pengulangan sholat untuk keluar dari khilafnya para ulama itu tidak boleh. Kan begitu poinnya dari nomor 11. Iya. Atau sholatnya begini. Misal itu indah Abi Hanifah. Saya lanjutkan bedanya. Atau sholatnya tadi karena masih mengalirnya darah dari badannya, dan kita ngulang sholat lagi, maka ini juga batal. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau sholat dalam keadaan darah mengalir itu tidak sah. Radhiyallahu anil jami' sunnat i'adatuhu fi hadzal ahwa wa la munfaridan li anna hadza laysa hiya i'adah al-muradah wa la yushtaratu laha jama'atu. Maka salat yang seperti ini pengulangannya itu bukan kok karena pengulangan disunahkan mengulangi, bukan. Tapi kalau pengen ngulangi ya ngulangi saja. Gitu. Kalau pengen mengulangi sholat yang tadi, ngulangi saja nggak masalah. Akan tapi sholat pengulangannya tadi tidak perlu berjamaah. Karena sholat yang diulangi untuk khuruj minal khilaf itu tidak perlu berjamaah. Berarti kan menurut Imam Malik sama kita wudhu hanya mengusap sebagian kepala, kemudian kita sholat, kan sah wudhu kita ini. Sholat kita juga sah kalau memenuhi rukun-rukunnya. Kemudian kita pengen ngulang lagi agar Imam Malik mengatakan sholat kita sah. Ya sudah, ulangin saja. Dan pengulangannya itu tidak perlu dengan berjamaah. Kalau niatnya hanya biar Imam Malik juga mengatakan sah sholatnya, maka pengulangan yang kedua itu tidak perlu berjamaah. Ini paham ya? Kemudian yang ke-12, antakuna fi ghairi sholati syiddatul khauf innaha la tu'atu 'alal awjab. Hendaknya sholatnya itu tidak dalam keadaan sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Tengah sholat kita diserang musuh, maka kita kan boleh itu. Kalau zaman dulu kan pakai pedang, sholatnya sambil berantem, nggak masalah. Nah, sholat seperti ini tidak perlu diulang, sudah sah gitu. Sholat syiddatul khauf itu fa innaha la tu'atu, sholatnya tidak usah diulang, sudah sah. Alal aujahi menurut kaul yang ternyata seperti ini ya, saya juga baru paham. Ternyata banyak sekali syarat-syarat, ada 12 tuh ya poinnya ya. Ada 12 poin yang menjadi syarat sah dalam pengulangan sholat. Kemudian selanjutnya wal mandhuratu jama'atan. Sholat yang dinadari jadi gini, sama begini, kalau saya dapat nomor kan indikasinya haram, atau tender. Kalau bisa saya dapat tender, saya niat saya nazar, sama begitu, saya nazar sholat subuh berjamaah. Nah gitu. Kalau saya dapat tender, saya nazar sholat subuh berjamaah. Atau kalau sama mama, saya kalau dapat arisan perubuh ya besok ini saya bakal sholat maghrib, isya, subuh berjamaah, seumpama. Nah begitu. Maka sholat maghrib, isya, subuh yang dia nadari berjamaah tadi, itu kan harus dilakukan berjamaah. Ya. Ternyata sholat maghribnya dia bisa berjamaah, sholat isya berjamaah, aman lah,
karena masih muda itu. Ternyata subuhnya kesiangan, kan gitu. Atau subuhnya seumpama nggak kesiangan lah, dia bangunnya pas jam 5, masih waktu subuh, cuma jamaahnya udah kelar itu, gitu. Sehingga dia nggak bisa jamaah. Terus bagaimana sholatnya? Kan tetap saya sholat sendirian Pak. Ya sudah, sholatnya sah tapi dosa. Paham ya? Sholatnya sah, sholat subuhnya tadi 2 rakaat dilakukan jam 5 tadi, sholatnya sah. Tapi berdosa karena tidak melakukan sesuai nadarnya tadi, subuhnya nggak berjamaah. Jadi gitu ya, hukumnya itu masing-masing. Kan sholat subuhnya dinadari berjamaah, kalau nggak berjamaah nggak sah, tidak bisa begitu. Nadar ini hukum sendiri, sholat itu hukum sendiri. Jadi sholat subuhnya tetap sah, cuma dia berdosa karena tidak memenuhi nadarnya. Itu saja. Kemudian yang keempat, al-mutaqaddimatu fil matar, yaitu sholat yang dijamak takdim, sholat yang dijamak takdim sebab adanya hujan. Jadi Pak, kalau semua begini, kita biasa sholat sholat berjamaah di masjid. Kita biasa sholat jamaah warga di masjid, ternyata kemudian ketika maghrib itu hujannya deras banget, mator namanya, hujannya deras banget, yang kira-kira ini berhentinya lama. Maka bagaimana? Maka orang tersebut boleh untuk menjamak sholatnya sama takdim ya. Maka dia boleh menjamak sholatnya. Jadi sholat menjamak sebab hujan itu boleh. Tapi hanya berlaku jamak takdim saja. Ini tidak berlaku untuk jamak takhir. Jamak takdim. Wa mithlul matar disamakan dengan hujan, yaitu as-salju. Salju, turun salju, dingin banget. Wal barad atau dingin. Fa inna tarkan niyatal imam fiha ma'al ihram lam tanaqid sholatuhu qat'an. Jika dia meninggalkan niat menjadi imam, berarti niatnya tidak menjadi imam. Ya, ketika takbiratul ihram maka tidak sah sholatnya. Jadi, kalau di waktu zuhur atau di waktu maghrib, karena ini hanya bisa untuk jamak takdim saja ya, maka pembahasannya kalau tidak zuhur ya maghrib, karena yang bisa dijamak takdim yaitu isya ke maghrib, asar ke zuhur, namanya jamak takdim. Nah, kalau di waktu zuhur jam 12, setengah 12 hujan lebat luar biasa, kemudian kita mau berangkat ke masjid gak bisa karena hujannya luar biasa, maka kita boleh menjamak takdim. Paham ya? Nah, ketika menjamak takdim itu harus dilakukan dengan berjamaah. Harus dilakukan dengan berjamaah. Yang imam wajib niat menjadi imam, yang makmum wajib niat menjadi makmum. Ini jarang kita praktekkan Pak. Jarang kan? Rata-rata hujan ya sudah sholat di rumah, maghrib, nanti isya waktunya baru bisa kita sholat kan gitu. Aslinya ada dalam syariat kita ini, ketika hujan deras dan kita sudah biasa sholat jamaah di masjid, kita boleh sholat isya itu ditarik di maghrib untuk dilakukan jamak takdim. Jamak takdim kita lakukan di waktu maghrib, sholat maghrib dulu baru isya, dan pelaksanaannya itu harus dengan berjamaah. Yang imam wajib niat menjadi imam, jadi nggak bisa dia niat selain dia sholat sendiri, niatnya nggak bisa, harus niat menjadi imam. Kalau pengen niat jamak takdim loh ya.
Kalau nggak pengen niat jamaah takdim ya berarti maghrib sholat sendiri, isya nanti nunggu waktunya sholat lagi, nggak masalah kalau itu. Ini kalau dia jamaah takdim, maka imamnya wajib niat menjadi imam, makmumnya juga wajib niat menjadi makmum. Gitu ya. Kemudian untuk sholat yang dijamak karena hujan ini ada beberapa syarat ya. Ada 7 syarat dalam menjamak sholat sebab hujan. Yang pertama, ayu jatu al-mataru inda taharrumu bis sholataini. Hendaknya hujan itu tetap ada ketika kita melakukan takbiratul ihram dengan 2 sholat tadi. Kita takbiratul ihram sholat maghrib, hujan masih turun. Kita takbiratul ihram sholat isanya, hujan juga masih turun. Wa inda tahallulihi minas sholatil ula wa bainahuma, dan sela-selanya sholat maghrib 3 rakaat kita salam, kemudian sholat isya. Sela-sela antara maghrib dan isya itu pun harus hujan dalam keadaan masih turun. Itu gitu. Kemudian wasaniha, yang kedua, ayusolli jama'atan. Sholatnya harus dilakukan secara berjamaah. Wala budda alla yataghatu al-ma'mumuna 'anil imam bil ihram. Fa in taghata'u walakin adraku ba'da ihramihim ma'hu zamanan yasa'u al-fatihata qabla ruhi sahhat sholatuhum. Jadi gini, syarat yang kedua ini agak lebih diperketat lagi. Jadi nggak kayak sholat jamaah biasanya. Syarat yang kedua, makmumnya ini tidak boleh berlambat, tidak boleh terlambat dalam pembacaan Fatihah. Jadi pada rakaat pertama ini tidak boleh ada makmum masbuk. Berarti ketika imam takbir, makmumnya harus langsung takbir. Dan makmumnya atau makmum tidak langsung takbir tidak masalah, asalkan makmum bisa membaca Fatihah bersama imam. Syaratnya itu. Maka bagi imam juga harus pengertian. Selesai baca Fatihah, diam dulu. Setelah itu baca surat agak panjangan dikit lah, biar makmumnya ini enggak keburu-buru. Paham ya? Makmumnya ini harus selesai Fatihahnya di rakaat pertama itu. Jadi kan syaratnya tidak boleh ada makmum masbuk. Kalau bahasa yang lainnya begitu. Jika makmumnya itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sholat makmumnya tidak sah. Kal imami, imam pun juga sama, tidak sah. Jadi bisa berimbas ke imam juga. Kenapa? Li'adamil jamaati, karena tidak adanya jamaah. Imam juga agak dipanjang-panjangin bacaannya untuk rakaat pertamanya. Kemudian yang ketiga, antakuna as-sholatu fi musalla ba'idin urfan.
sholat yang dia lakukan itu di tempat antakuna sholatu bi musalla ba'idul urfat. Jadi tempat sholatnya itu dengan rumahnya itu jauh secara urf. Kalau sini Masjid Nurul Yakin dikatakan jauh, ya berarti andaikan hujan deras kita sudah bisa melakukan sholat jamaah takdim di sini. Nah, gitu. Enggak. Kalau dikatakan itu masih dekat, berarti belum bisa kita melakukan sholat jamaah takdim di sini. Tergantung masyarakat itu mengatakan jauh apa dekat. Warabiuha yang keempat, ayyata'adza bil matari fi tariqi. Hendaknya andaikan dia berjalan ke sana sampai masjid, dia merasakan sakit karena hujan itu. Kalau hujan rintik-rintik kan pakai payung juga masih aman, nggak sakit. Itu kalau hujan derasnya luar biasa, pakai payung juga masih tembus, Pak. Ya kan? Sampai kena sarung sampai ke atas juga. Kalau hujannya deras banget, nah, berarti untuk kita ya hujannya yang seperti itu, yang deras banget. Ayat ada bil motor fitoriki. Hendaknya walaupun pakai payung pun masih tetap merasakan ta'adzab, masih tetap merasakan sakit sebab hujan tadi fitoriki di dalam jalannya. Yang kelima, at-tartib. Sholatnya harus tertib. Tertib harus maghrib dulu baru, tidak boleh isya dulu. Jamaah takdim kan syaratnya harus maghrib dulu. Wasadi suha yang keenam syaratnya al-wila. Wila itu ya sekali jadi. Ketika maghrib kita salam, maka langsung disambung dengan sholat isya. Takbir lagi untuk sholat isya. Itu namanya wila. Kemudian wasabiuha yang ketujuh, niyatul jam'i, niat menjamak sholat. Di sholat maghrib dan isya-nya niat sholat jamaah. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an jami'an wa thamaniyatan jami'an adz-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya. Jadi Rasulullah ini ada riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayatnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW sholat di Madinah 7 jami'an semuanya, wa thamaniyatan dan 8 jami'an semuanya. Yaitu apa? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi 7 itu maksudnya maghrib dan isya. Maghrib 3, isya 4 kan 7. Kalau yang 8 berarti zuhur dan asar. Itu. Wa fi riwayatin muslimin, bahkan dalam satu riwayat Imam Muslim, min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sesuatu yang menakutkan, wala safarin, dan juga tidak dalam keadaan bepergian. Qala Imam Malik wa wafaqahu Syafi'i aradalika bi'udhril matar. Imam Syafi'i berpendapat ketika ada uzur hujan, dan pendapat ini juga disepakati, bukan diikuti ya, Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, dicocoki lah pendapatnya Imam Malik juga. Saya setuju dengan pendapatnya Syafi'i yang mengatakan sholat jamaah ini disebabkan karena hujan, gitu ya. Wala yajuzu al-jam'u lahu ta'khiran, dan dia tidak boleh jamaah takhir karena hujan ini. Kenapa? Li'annal matar qad yang qati'u qabla an yajma'a fa yu'addi ila ikhrajis sholati an waqtiha min ghairi udhrin. Ketika seperti ini dia tidak boleh. Jadi jamak yang dia lakukan itu jamak karena hujan itu hanya bisa dilakukan jamak takdim saja, tidak bisa dilakukan jamak takhir. Kenapa kok nggak bisa jamak takhir? Karena kalau jamak takhir dia nunggu sampai akhir
waktu sampai akhirnya waktu maghrib kemudian masuk waktu isya, terkadang hujannya sudah berhenti, ya kan? Kalau hujan berhenti berarti kan udhurnya sudah nggak ada. Kalau udhur sudah nggak ada, berarti sama saja dia mengeluarkan waktu maghrib dari waktunya, mengeluarkan waktu zuhur dari waktunya. Jadi malah zuhurnya qadha, maghribnya qadha, nggak jadi jamak karena hujannya sudah berhenti. Paham ini ya? Tsuma'lam, kemudian ketahuilah anna niyatal iqtida awil i'timam awil makmum, niat mengikuti atau niat berimam atau niat makmum atau niat berjamaah wajibatun alal makmum, wajib bagi makmum in aradal mutaba'ati mutlaqan, jika dia niatnya itu ingin mengikuti gerakan orang yang di depan imam, maka dia wajib niat bermakmum atau berjamaah. Walau fi asna'i sholatihi, walaupun niat bermakmumnya itu di tengah-tengah sholat, gak masalah. Paham ini? Kita sholat, imam sudah sholat rakaat pertama, kemudian dia baca surat, kemudian kita baru takbir Allahu Akbar. Nah, takbir kita ini sholat sendiri. Kalau saya baca Fatihah full, imamnya pasti nanti sudah ruku, udah sujud, ya kan? Kalau begitu saya sholat sendiri dulu lah. Saya sholat sendiri, Allahu Akbar, saya niat sholat sendiri. Fatihah saya fullkan, ruku i'tidal agak saya cepatkan, nanti bisa bertemu dengan imam ketika sujud yang kedua sholat apa. Baru kemudian kita niat berjamaah, tidak masalah. Paham ini? Ya, berjamaahnya itu di tengah-tengah sholat, itu tidak masalah. Ada pertanyaan, silakan. Mengenai sholat ini, ulangan sholat. Mana gimana Pak ulang sholat? Rawatib baca nggak dilakuin. Ya siapa tahu dapat hidayah semangat sholatnya kan gitu, jadi tahu ilmunya. Rawatibnya aja enggak, ya nggak apa-apa sih. Kalau mau ngulangin sholat caranya begini, yang penting tahu caranya. Itu kalau sholat diulang, mengulang sholat tuh istilahnya kita niat mengulang, nggak ada kejadian yang sebelumnya gitu. Pokoknya saya pengen ulang sholat gitu, niat ulang sholat gitu, walaupun sholat pertama udah benar gitu, sengaja gitu kan gitu. Kita pengen niat ulang sholat. Iya. Tujuan sampai apa? Ulang sholat tadi. Ya pengen ulang aja gitu, pengen istilahnya sholat 2 kali gitu. Itu kan ada syaratnya tadi 11. Ya, 11 tadi. Yang patuh harjat tadi lah. Ini patuh hari ya? Ada 11 syarat dalam pengulangan sholat itu. Termasuk makmumnya harus sama yang sekeyakinan, sama-sama Syafi'i. Terus banyak syaratnya. Maksudnya kalau nggak sama itu sendiri. Ulang sendiri maksudnya. Berarti ngulangin sholat yang tadi, Iya. apa niat kodok sholat yang dulu pernah kita tinggalkan? Saya udah sholat dulu di jalanan gitu, pulang, pingin sholat dulu lagi gitu, itu sah nggak ya? Itu Tapi dilakukan sendiri gitu maksudnya. Sendiri maksudnya sendiri. nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Soalnya sholat apa namanya? Pengulangan sholat itu harus makmum berjamaah. Harus berjamaah. Kecuali di jalan, tadi udah sholat, di rumah ini udah sholat belum, ya udah sholat jamaah sama saya. Ya, ini kan nolongin istri biar jamaah. Alah. Sesuai dengan syarat yang tadi. Iya, harus berjamaah. Salah satunya itu kan berjamaah. Ada 11 syarat kan. Keterangan, jadi kalau apa sekiranya penting dicatat gak masalah, karena nggak ada di matanya siahnya gitu.
di poin kelima ya, syarat kelima ya Ustaz. Dilakukan seluruhan sholat yang diulang tersebut harus berjamaah gitu ya. Syarat yang kelima. Iya. Yang kelima tadi Iya. antaqaqullaha jama'atan. Iya, itu jawabannya di situ ya berarti ya. Iya. Awal sampai ini juga bisa masuk ke situ, juga bisa masuk yang lain. Contohnya, sholatnya berjamaah tapi sebagian yang nggak bisa. Iya ya. Jadi saya ngulang lah, pengen sholat ngulang lah sendiri, Allah Akbar, sholatnya sendirian. Kemudian istri tahu-tahu datang, oh sekalian saya niat jamaah, nggak bisa, karena sebagiannya sudah tidak berjamaah. Jadi harus berjamaah awal sampai akhir. Boleh. Boleh. Sama-sama mengkodok. Tidak harus. Jadi kalau kita imam niatnya mengkodok sholat, tapi kita punya jamaah, istri atau siapa di belakang kita, dia bukan mengkodok, berarti kan beda niat. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi jamaahnya dapat juga. Iya, jamaahnya dapat juga. Jadi kalau kodok itu enggak. Kalau jamaah bukan mengulang ya namanya ya. Kita sholat lagi tapi ya kita niatnya kodok tapi ikut jamaah. Tidak masalah. Maksudnya itu masuk ke. Kita sudah sholat jamaah kan? Iya. Kemudian kita mau mengkodok sholat yang dulu kita tinggalkan. Iya. Tapi mumpung ada jamaah sekalian lah jamaah ya kan? Enggak masalah. Karena Rasulullah juga pernah kodok berjamaah. Waktu malam jam 2 Rasulullah nggak tidur, sama Bilal suruh tidur, nanti saya bangunin ya Rasul. Kemudian bangun-bangun sama jam 8 semua. Kanjeng Nabi juga kesiangan, sahabat juga kesiangan kan gitu. Bilal katanya sampai mau bangunin, ya Rasul saya itu sama, ternyata mengalami apa yang seperti jenengan alami. Ngantuk juga, tidur jam 8 akhirnya. Ya udah azan jam 8 siang itu, jadi kodok pun itu apa tetap disunahkan azan kodok azan terus qomat terus sholat berjamaah terus jam kodok nggak masalah kan? Nah, jadi apa namanya azan dan qomat itu tidak hanya dilakukan ketika baru masuk waktunya, ketika mau pelaksanaannya pun itu juga kan azan dan qomat. Kalau ditanya kalau salah satunya gimana, boleh nggak Sar? Ini qomatnya aja lah. Ya nggak masalah. Tapi kalau ditanya lebih baik mana? Lebih baik azan saja daripada qomat. Tapi kalau sudah kandung azan, sayang qomat gak dibaca gitu. Ya kan? Oh, cuma sebentar. Lebih utama azan. Kadang taklim sampai maghrib sama mama di pondok. Taklim dari maghrib sampai setengah 9, bahkan jam 8 kurang seperempat. Isya udah setengah jam yang lalu lewat. Azan ya azan, suruh azan. Karena azan pun itu tidak harus di awal waktunya. Awal waktu itu ngasih tahu sudah masuk, ya kan? Dari azan ini untuk pelaksanaan. Tadi belum azan. Ya, masalah. Apalagi Rasulullah biasa sholat isya itu sampai malam jam 4 mendekati subuh. Nah, jam 3 itu biasa. Bahkan yang lebih utama itu, andaikan Rasulullah tidak khawatir memberatkan umatnya, bisa jadi malah isanya diwajibkannya malam. Karena tahu model umatnya tahu ya kan, kayak Pak Yasirun, kayak saya juga maksudnya, kayak saya juga kan, jadi tahu lah, jadi berat ini bagi umatnya kan, di awal saja kan. Di awal waktu. Tidak harus di akhir. Untuk afdolnya lebih utama di akhir, kan gitu. Karena doa yang mustajab itu tengah malam. Maka kalau sholat isya lebih utamanya di
akhir, tapi daripada nggak bisa bangun ya lebih baik di awal saja gitu. Subuhnya aja kesiangan. Enggak, aja kesian. Lebih baik di awal malam aja daripada aku tidak bisa bangun. Salatnya witirnya siapa? Sayyidina Umar, beliau yakin saya pasti bangun pagi. Maka beliau witirnya di akhir, sebelum subuh witir dulu. Tapi kalau Abu Bakar khawatir nanti kesiangan, walaupun beliau juga tahajud terus. Saya yakin lah Abu Bakar juga sering tahajud lah sahabat Abu Bakar. Beliau lebih khawatir nanti bangunnya malah kesiangan. Lebih baik witirnya dilakukan sebelum itu. Tergantung teman mau ikut torikohnya yang mana. Torikoh Umar atau Abu Bakar gitu. Ajarannya benar. Satunya khawatir bangunnya kesiangan, walaupun kan jarang juga pastinya kan satu. Masih kental. Wallahu a'lam bishawab. Besok bahas tentang apa? Syurutul qudwah. Ini syarat-syarat berjamaah. Ini aja kalau kita pelajari luar biasa Pak. Jadi pakar ilmu sholat kan gitu. Kebakaran ilmu sholat.